Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik ya. Baik, sebelum dimulai, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan absen. Melda, Hadir. Yoga. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Bagus. Di pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik. Untuk itu, Ibu harap AATT semuanya menyiapkan pikirannya, pendengarannya, dan semoga di pembelajaran kita kali ini semuanya dapat memahami ya. Amin. Oke. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang alif lam, hukum alif lam. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang qalqalah. Tentang apa tadi kita? Qalqalah. Oke, qalqalah. Buat apa sih belajar qalqalah? Ada yang tahu nggak? Ini Bu. Belum tahu ya? Atau ada yang pernah belajar qalqalah? Udah pernah, Arita? Udah Bu. Udah, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Atau lupa-lupa ingat? Ya gitulah Bu. Oke. Ada lupa, kadang ingat gitu. Oke. Nah, untuk apa kita belajar qalqalah? Qalqalah ini merupakan satu materi dalam hukum ilmu tajwid. Biasanya ilmu tajwid itu dipelajari kalau kalian masih SD. Di musola kadang kan begitu. Nah, untuk apa ada hukum tajwid? Hukum tajwid ini tujuannya itu adalah untuk peraturan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, di sini sudah Al-Quran semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada yang masih Iqra? Saya Bu. Oh, Iqra berapa? Iqra 6. Oke, kelas 10 masih Iqra 6 tidak apa-apa ya. Semoga tahun depan sudah Al-Quran. Nah, peraturan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Qalqalah ini mempunyai arti. Arti qalqalah itu adalah pantulan dari huruf mati. Apa katanya? Pantulan dari huruf mati. Biasanya barisnya itu sukun namanya. Nah, huruf mati. Kita kan belum tahu nih huruf matinya apa aja. Nah, huruf mati yang masuk ke dalam hukum qalqalah itu ada 5. Ada 5 huruf. Yang pertama itu qaf, ta, ba, jim, dal. Boleh diulangi? Baik lagi. Qaf, ta, ba, jim. Sekali lagi. Nah, ini 5 huruf ini termasuk ke dalam hukum qalqalah. Begitu. Nah, dapat AATT ketahui, qalqalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Boleh diulangi. Qalqalah terbagi menjadi 1 qalqalah Sugro. 2 qalqalah Kubro. boleh ya. Kalau ibu bilang 1, AATT jawab sugro. Kalau ibu bilang 2, AATT jawab kubro. 1 Kubro. 1 Sugro. 2 Kubro. 2 Kubro. 1 Sugro. kubro. Sugro. Kubro keberapa? 2 kubro. Sugro. 2 sugro. 1. Oke, kebagi 2 ya. Ingat, nanti ibu akan tanya lagi di jam terakhir sebelum ditutup. Nah, cirinya biasanya kalau sugro itu di tengah. Dan kalau kubro itu biasanya di akhir. Nah,
kita masuk, satu lagi sebelum masuk ke contoh. Ciri-ciri sugro itu yang pertama di tengah, yang kedua itu suka sukun asli. Sukun asli. Nah Bu, berarti kalau kubro sukun palsu dong? Bukan ya, emang ada sukun palsu? Belum pernah mendengar kan? Nah, kalau kubro itu sukun karena ada wakop. Wakop itu tanda apa? Siapa yang tahu? Betul, tanda berhenti. Oke, kita masuk ke contoh agar dapat lebih paham ya, teteh semua. Contoh kolkola sugro. Yaqmuna. Nah, teteh lihat lah ya, harus fokus karena kalau hukum ilmu tajwid itu gampang kalau kita ngerti. Kadang orang yang susah Bu tajwid itu karena belum paham, belum ngerti. Makanya untuk itu harus ngerti terlebih dahulu. Nah, yaqmuna ini kalau ibu tanya, yaqmuna hukumnya apa? Hukumnya qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Yang pertama, huruf qalqalah ada di tengah. Apa huruf qalqalahnya? Nah, awas, harus sukun karena kan di sini huruf mati. Maka kopnya harus sukun. Jadi paling gampang kalau lihat qalqalah, lihat yang tanda sukunnya dulu. Ini kan ada dua tanda sukunnya nih. Ada wawu atau kop. Nah, teteh lihat nih. Huruf qalqalah kan cuma ada 5. Oh, gak ada wawu, berarti kop. Gitu ya. Nah, kop sukunnya sukun asli. Yang kedua, ini sukun asli. Nah, jadi kalau ibu tanya, yaqmuna hukumnya apa? Hukumnya qalqalah sugro. Karena apa? Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang disukunkan di tengah kalimat. Dapat dipahami? Oke, yang kedua sekarang qalqalah kubro. Apa bedanya Bu kalau qalqalah kubro? Di sini ada dua gambaran ya. Kubro itu suka di akhir dan sukunya itu karena ada wakaf. Contohnya, kolak. Nah, teteh semua, kalau dalam Al-Quran lihat yang kayak gini, di Iqra juga sudah diajarkan ya, yang seperti ini, di Iqra 5 atau 6 kalau tidak salah ya. Nah, kolak atau kolak. Kolak, bacanya kolak atau kolakot? Bacanya itu kolak karena ada wakaf. Nah, baris fathah ini kita ubah menjadi, bukan kita ubah ya, dibacanya itu mati karena ada si ini, si wakaf. Begitu. Nah, tapi lihat, harus fokus ke huruf terakhir. Huruf terakhirnya harus huruf qalqalah yang 5. Yang ini. Nah, kalau huruf qalqalah itu dipantulkan. Oke? Nah, kalau ibu nanya nih, mana kholak itu hukumnya apa? Teteh jawab hukumnya qalqalah kubro. Kenapa qalqalah kubro? Karena ada huruf qalqalah yang disukunkan karena ada wakaf. Dapat dipahami? Insyaallah. Oke. Kalau kalian paham, ibu kasih contoh dan harus maju ke depan. Ya, coba. Dari contohnya, yatba'una. Boleh? Apa aja? Boleh ke depan. Coba garis bawahi huruf qalqalah yang ada di kata yatba'una. Boleh garis bawahi. Ini Bu. Apa huruf apa yang ada pada kalimat tersebut?
Di kalimat ini ada huruf to Oh, di mana itu? Di akhir atau di tengah? di tengah. Maka hukumnya kalau Kalau sugro. oke, coba bacain sama apa aja. Yatba'una. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, apa itu hurufnya? Oke. Dalnya di akhir atau di tengah? Di akhir. Berarti hukumnya kalau Kubro. karena ada apa? Karena disukun. Karena ada apa dulu hurufnya? Karena ada dal yang disukun. Sukunkan Karena ada wakof. betul. Boleh dibacakan gimana cara bacanya? Huwallahu ahad. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, karena tadi dari beberapa teteh sudah bisa, Ibu ingin mengetes teteh semuanya, bukan hanya beberapa. Tadi kan hanya beberapa ya yang maju. Jadi Ibu akan kasih lembaran, boleh disiapkan alat tulisnya. Boleh ya. Nah, di situ ada surah Al-Buruj. Tugasnya teteh semua hanya menggarisbawahi apa saja, bukan apa saja, hukum qalqalah sugro atau kubro. Setelah digarisbawahi, teteh bawahnya tulis sugro atau kubro. Begitu. Ibu kasih waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Wah, Masya Allah, sudah di akhir ya, bagus. Eis masih di ayat 4? Sudah, Bu. Sudah? Oke, boleh. Selanjutnya ya, diisi lagi. Oke, waktu habis ya, Teteh. Sudah mengerjakannya? Gampang atau susah? Gampang. Gampang ya, oke. Karena gampang, Ibu akan tes satu orang. Boleh, dari Ayoga terlebih dahulu. Di ayat 1, apakah ada hukum qalqalah? Ada, Bu. Coba dibacakan lafad apa? Di lafaz al-buruj. Coba dibaca, gimana bacanya? Wassama'i dzatil buruj. Nah, itu menurut Ayoga itu qalqalah apa? Itu qalqalah kubro. Karena Ada huruf jim yang dimatikan karena ada wakof. betul, bagus. Berarti Ayoga paham. Nih yang lainnya, siap-siap nih Ibu akan tes apakah kalian paham atau tidak ya. Next ke Teh Melda. Ayat 2, apakah ada hukum qalqalah? Ada, Bu. Boleh dibacakan? Wal yaumil mau'ud. Di kata apa? Al-mau'ud. Itu hukum qalqalah apa? Qalqalah kubro, Bu. Karena Karena di sana ada huruf dal yang mati karena wakof. betul, bagus. Berarti Teh Melda paham juga. Kita ulas terlebih dahulu lagi ya. Materi yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir. Materi kali ini, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu tentang qalqalah. Qalqalah artinya pantulan dari huruf mati. Huruf apa aja yang matinya? Qaf. Oke. Qalqalah terbagi menjadi satu qalqalah, satu qalqalah, satu, dua. Oke, kalau sugro ciri-cirinya biasanya sukunnya di sama sukunnya sukun asli. Kalau kubro biasanya sukunnya disukunkan karena apa? Karena ada wakof. Sekian mungkin Teteh, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum mim mati. Ya, semoga pembelajaran kali ini Teteh ketika membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengamalkan hukum qalqalah dalam membaca Al-Quran. Sekian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.